Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza RFR. Di samping kami ini adalah sebuah mobil yang dari dulu selalu dipandang sebelah mata. Karena ya desain-desainnya dari pertama kali keluar sampai generasi sebelum yang ini kayak selalu bikin orang kayak, aduh, desainnya kok sangat disayangkan sekali ya. Tapi tidak di generasi terbarunya ini. Meskipun sudah pernah dibawa oleh Toyota ke Indonesia beberapa waktu yang lalu, tapi waktu itu Toyota belum mau menjualnya, hanya mensurvei pasar. Tapi turns out, Toyota tidak main-main. Begitu setahun setelah Gias 2023, di Gias 2024 ini, mereka sudah langsung meluncurkan the all-new Toyota Prius. Memang so far yang ditampilkan ada dua opsi ya, ada yang plug-in hybrid electric vehicle dan juga yang hybrid electric vehicle. Tapi sayang, untuk yang dijual pertama ini adalah yang hybrid electric vehicle dulu. Dan meskipun kami sudah pernah membahas Prius di Amerika sana waktu itu ya, reviewer kami bernama Rainer sudah membahas dan nyetir gimana rasa nikmatnya seperti apa. Tapi yang pengen kita bahas kali ini adalah bagaimana spesifikasinya yang masuk ke Indonesia. Fitur-fiturnya yang kita dapatkan dan segala macamnya seperti apa. So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review di All New Toyota Prius Indonesia. Yes, ini dia Toyota Prius terbaru yang masuk ke Indonesia. Yes, kini tidak ada lagi Prius yang jelek tampangnya. Prius yang the ugly Prius is now gone. Sekarang bener-bener ganteng banget Toyota Prius. Cakep banget ya. Dia seperti kalau mungkin CHR yang nggak masuk ke Indonesia, dia seperti kayak versi sedannya Toyota CHR yang dijual di Indonesia. Dia lampunya kayak pakai bumerang seperti ini dengan lampu projector headlamp, lampu sen sebelah sini, dan dia kayak hidungnya tuh terbelah di sini dengan sebuah grill dan ada radar untuk Toyota Safety Sense-nya yang sudah terbaru. Jadi 3.0, jadi udah bagus banget. Ini desainnya keren banget, tajam banget. Dia pada engine hood-nya tuh juga diberikan kayak sculpture gitu. Jadi seakan-akan kayak ada moncongnya gitu ya, keren banget ya. Jadi di warna putih dan juga di warna kuning ini keren banget. Dan yang masuk ke Indonesia ada yang sedikit dibedakan di bagian depan sini, di bagian bawah diberikan lower body kit gitu ya. Jadi dia kayak kasih chrome garis garnish gitu, menyambung dari kanan ke kiri. Mungkin karena orang Indonesia masih suka agak sedikit dengan chrome-chroman. Dan di bagian keluarnya sini diberikan body kit. Walaupun memang sejujurnya agak kurang kayak pas ya. Dia plug-in hybrid V-like EV, kalau kalian perhatikan. Gak ada sama sekali guys. Lebih enak yang ini. Tapi memang yang ini belum dijual. Mungkin nanti kalau udah resmi dijual, ujungnya sama kayak gini. Dan gara-gara ini, dimensi dari mobil ini jadi nambah. Kalau official dimensionnya mobil ini tuh 4598 mm. Tapi gara-gara ada lip depan situ, jadi 4599 mm. Jadi 4599 mm. Yes. Dan body kitnya nggak cuma di depan, body kitnya juga ada di bagian samping. Yes, nih. Lower skirtnya. Dia kayak bikin kayak gini ya. Ini sih memang kelihatan banget tambahan. Kelihatan tambahan. Nih, pas bagian engsel-engsel sini ya, kelihatan tuh. Agak kurang rapi. Tapi nggak apa-apa. Dan yang varian HEV ini ada logo HEV Toyota yang terbaru ya di bagian bawah. Sedangkan kalau plug-in hybrid electric vehicle-nya itu malah justru nggak ada. Dan dia juga nggak ada lower skirt-nya. Tuh, rapi. Kami sih lebih suka yang seperti ini sebenarnya. Tapi mungkin market yang disurvei lebih suka yang seperti ini. Ya, toh mungkin akan lebih banyak yang beli dengan option body kit seperti ini gitu. Panjangnya 4599, lebarnya 1700-an. Tingginya 1455, jadi 1465 mm. Dan kalau kalian perhatikan yang HEV ini, dia tidak ada panoramic sunroof sama sekali. Jadi atapnya atap biasa, sedangkan kalau yang plug-in hybrid electric vehicle, atapnya panoramic. Ini kaca gitu ya, kalau kalian perhatikan. Jadi kesannya dual tone gitu. Tapi belum jelas ini akan dijual atau belum, tapi yang pasti ini udah pasti dijual. Yang Prius yang ini, gitu. Lihat bagian belakang. Ini dia tampang Prius. Jadi nggak cuma ganteng di bagian depan, di bagian samping. Sekarang juga ganteng bagian belakangnya. Jujur, cakep gitu. Prius yang dulu kan, aduh, dari generasi awal sampai akhir, meskipun dia pelopor hybrid, tapi bikin orang nggak mau pakai hybrid gara-gara desainnya yang terlalu unik. Sedangkan ini
Ini jadi keren banget. Dan Rainer juga sudah pernah membahas bahwa TNGA-nya ketika yang di Amerika itu benar-benar enak banget dibawa. Mobilnya nyaman, ngikut, sasisnya rigid, dan sangat menyenangkan sekali. Sedangkan, ya seperti kita tahu kan Prius-Prius terdahulu tuh ya kurang menyenangkan untuk dibawa, tapi sekarang sudah jauh lebih baik gitu ya. Ada nomenklatur Prius di sini. Dia sayapnya ganda gini ya, double spoiler gini dengan lampu yang menyambung ke kanan dan ke kiri. Terus ada logo HEV-nya di bagian bawah. Dan seperti di depan dan di samping, di Indonesia juga ditambahin body kit bagian bawahnya. Tuh, ya ada chrome juga gitu ya. Kelihatan di mana ini kenapa body kit? Nih bagian sini guys. Nih plastik lighting-nya patah di sini. Nah, karena langsung jadi body kit, sewarna body gitu. Ya terserah preference, kalau kalian lebih suka yang mana, tanpa body kit seperti yang plug-in hybrid electric vehicle, atau yang seperti ini. Terus kolom komentar, ya. Oke, ini dia bagasinya. Oh, bagasinya belum dilengkapi dengan power tailgate ya. Ini masih normal aja, ini kapasitas bagasinya lumayan besar. Dia masih bisa menampung stick golf, masih bisa ini ya. Dan juga di dalamnya ada ruang-ruang penyimpanan untuk toolkit dan segala macam. Dan di bawah sini juga untuk penyimpanan. Tuh, ini udah nggak ada ban serep ya dia. Atau ban serepnya di bawah, kita lihat. Tidak ada ban serep ternyata benar guys. Jadi tidak ada ban serep, sehingga memang bannya bagasinya bisa lebih besar gitu. Untuk melipat baris duanya, untuk mendapatkan kapasitas bagasi lebih besar juga lumayan mudah karena nggak terlalu jauh. Tinggal didorong aja bagian sini. Dorong, dah. Set. Dan lumayan rata lantai, walaupun di sini ada gundukan dikit ya, naik ke atas. Gitu. Tidak ada power tailgate. Dan kita bandingkan sama yang plug-in hybrid vehicle karena baterai lebih besar dan ada ngecas juga. Nih. Dia logonya PHEV, nggak ada body kit di bawahnya. Nomenklatur Prius juga ada dan kalau dibuka sudah power tailgate. Tapi bagasinya jauh lebih kecil. Tuh, dia lebih naik ke atas karena di bawahnya mungkin tempat ada toolkit segala macam, tapi di bawah sini ada untuk di seal bahkan. Ini karena di bawah sini ada baterai. Kelihatan ini baterai di bawah sini. Kalau yang PHEV gitu. Dan ini power tailgate-nya sebelah sini. Oke. Tempat ngecasnya. Kalau yang di sebelah sana, kalau kalian perhatikan, zoom dikit, bensinnya sebelah kiri ya. Ini juga bensin sebelah kiri, tapi yang sebelah kanan untuk pengecasan. Ini plug-in hybrid electric vehicle-nya. Dan sudah CCS juga kok. Jadi portnya lebih mudah ditemukan lah. Nggak kayak Wuling. Maksudnya brand lain. Ya kita lihat bagian kabinnya. Oke, ini dia interior belakang dari Prius yang varian hybrid. Jadi, kalau yang plug-in hybrid itu dia ada panoramic sunroof, sudah leather, dan bahkan sampai door trim-nya juga di bagian sini sudah dilapis kulit. Nah, yang ini mungkin untuk menekan harga dan ini memang kalau di luar negeri varian paling bawah, base spec. Ini plastik semua, dari atas plastik, ini door trimnya bagian sini plastik. Bahkan untuk ngelocknya aja tidak diberikan aksen silver ya, ini hitam plastik juga. Ini yang kita sentuh tangan juga plastik keras. Jadi ya memang mungkin untuk menekan harga kali ya. Tapi ya inilah yang kita dapatkan. Kalau di sana tuh bener-bener kayak semuanya leather, ini usia leather juga. Mungkin nanti harganya juga bisa cukup lebih tinggi gitu ya. Dan di tengah sini dia masih pakai fabric dan belum ada armrest sama sekali. Ini masih full fabric. Sudah ada 3 headrest sih tapi. Dan di atas ini juga lampu-lampunya juga sudah LED, bagus. LED juga cakep ya, cantik gitu. Di belakang nothing much, legroom kami paling hanya mendapatkan sekitar 11 jari saja. Dan jujur kalau duduk di belakang sini memang agak sedikit lebih jongkok, padahal dia bukan EV gitu ya. Kalau kalian perhatikan dibandingkan dengan ada EV asal Korea yang baru launching gitu ya, ini nih ada sekitar 3 jari kami agak nganga paha kami, jadi tidak tersupport dengan sangat baik gitu. Ini posisi duduk kami sih ya. Di belakang paling hanya ada 2 soket USB-C untuk pengecasan saja. Sisanya nothing much, paling cup holder saja di bagian door trim. That's it. Kita lihat bagian depan.
Oh iya, tadi kalau kita perhatikan untuk membuka pintu bagian belakang keren ya, dia bener-bener seamless, nggak ada gagangnya di bagian pintu, gagangnya di bagian atas. Jadi kayak ala HR-V yang generasi sebelumnya, sama yang baru juga kayak gitu ya. Jadi keren, seamless gitu, keren. Oke, ini dia desain yang varian hybrid yang sudah dijual, dan ini yang varian plug-in hybrid electric vehicle-nya. Menurut kalian apa yang beda? Betul sekali, head unit. Kalau yang head unit sana integrated bawaan dari Toyota Global. Nah, kalau yang di Indonesia seperti biasa, mungkin untuk cut cost yang kita dapatkan adalah TV tabung. Nih, perhatikan ya kameramen, kalau di sini. Nih, ini langsung pembeda nih. Kalau di sana kan floating gitu ya, nganga gitu ya. Kalau ini tipikal head unit Toyota di Indonesia nih, yang selalu ada beginian nih. Gak usah dinyalain, kami langsung tahu fitur apa yang bisa jadi beda di sana. Ganjil genap, NFC, dan juga electronic money ya pasti ya. Untuk ngecek flash, e-money, dan kawan-kawan pasti bisa di mobil. Udah pasti. Dan colokan USB-nya juga tidak tersimpan rapi. Dia adanya juga di bagian sini nih. Udah, ini gak usah dinyalain juga, kami langsung tahu. Gitu. Oke. Speedometernya kami udah pernah bahas ya sama Rainer, banyak banget yang bisa dipantau dari sini. Dia masih keren dan segala macam. Sebenarnya overall secara desain dia rada mirip dengan BZ4X, CHR yang baru. Jadi memang keren sih, desainnya keren, kayak futuristik banget gitu rasanya. Jujur ini ibaratnya bisa disandingkan atau untuk melawan kayak Civic juga untuk yang bagian itu. Jadi kayak Corolla Altis tuh ada yang hybrid untuk lawan Civic yang varian bawah. Mungkin ini untuk yang Civic lawan paling atas gitu ya. Ini jadi kayak di tengah-tengah antara Camry dan Altis gitu, disisipkannya di tengah situ. Karena dengan bentuknya yang rada ngupe dan juga design wise dia juga bagus gitu ya. Dan build quality di depan much better dibandingkan dengan yang di belakang tadi. Walaupun di atas masih keras-keras dan juga yang bagian locknya juga masih warna hitam kayak agak cheap gitu ya. Tapi yang tersentuh tangan sini sekarang sudah beda, sudah dilapis kulit, jadi lebih enak. Ditambah lagi dengan armrest yang bagian tengah sini yang sudah ada ruang penyimpanan di dalamnya, juga sudah kulit bagus. Dan menarik ya, dia sudah menarik, beda. Dan yang beda lagi paling switch-switchnya saja, tapi sisanya seperti kayak tombol-tombol di bagian setir untuk TSS-nya, terus juga adaptive cruise control dan segala macam sudah ada di sini. Dan yang beda lagi kaca spionnya. Kalau di sana sudah electrochromatic, di sini masih DNF view mirror biasa. Tapi dia juga sudah dapat ini nih, dashcam, tipikal Toyota yang sudah ditambahkan. Jadi ya lumayan aman lah untuk di jalan gitu ya. AC-nya dia juga sudah ada ionizer, bagus. Dan dia juga sudah auto headlamp, auto high beam, switch-switchnya juga bagus. Dan itu transmisinya dia joystick aja. Jadi kalau untuk R tuh dimajuin, digeser kanan terus dimajuin. Untuk N itu di ke kanan, untuk D itu dia ke bawah kanan, kalau B ke bawah gini. Jadi B itu mengutamakan engine brake untuk regenerative braking-nya gitu. Yang beda dari plug-in hybrid electric vehicle, di bagian kanan yang sini dia tuh kayak ada full EV banget gitu di bagian kanan, kayak dedicated EV. Jadi yang auto hold-nya tuh kebelah. Kalau di sini auto hold-nya jadi satu. Nih pembedaannya ya. PHEV yang ini hybrid biasa. Electric parking brake, EV mode. EV mode-nya bisa jalan sampai 60 km per jam, bagus. Dan juga sudah ada traction control di bagian sini tombolnya gitu. Dan sudah ada wireless charging juga di bagian sini, bagus. Dia ada soket USB-C di sini terbuka gitu dan 12 volt soket. Jadi yang sebelah kirinya jadi dummy ya, karena memang untuk menyolok ke head unit bagian sini jadi dari atas. Karena ya agak disesuaikan fiturnya. Bahasanya halus ya, bagus ya. Oke, kita lihat bagian lampunya. Keren, lampunya di touch gini guys. Lihat sini. Jadi untuk kalau door gini, di touch gini door tuh. Tapi kalau misalnya lampu biasa, nah kan ini nggak touch bagian sininya. Tapi padahal kesannya kayak klasik biasa gitu, kayak alat lampu Toyota yang lama ya, tapi ternyata di touch. Keren ya? Oke. Spion ya, kaca sun visor-nya. Sudah ada kaca dan lampunya LED, bagus banget. Gitu, dan overall posisi duduknya yang jadi pembeda lagi di bagian depan sini, selain fabriknya pastinya yang kanan, yang PHEV sudah electric seat gitu ya. Kalau sedangkan yang ini masih manual, maju mundurin manual, dan ini masih manual. Setirnya juga tilt teleskopiknya juga masih manual. Jadi ya mungkin untuk menjaga harganya supaya tetap terjaga gitu ya. Overall ya 600 jutaan, menurut kalian gimana? 698 juta harga dari Prius yang HEV ini. PHEV sih belum jelas harganya dan akan dijual atau tidak, tapi yang ini 698.
Menurut kalian harganya bagus atau enggak? Kita lihat bagian spesifikasi mesinnya. Nah, ini dia spesifikasi mesinnya. Kap mesinnya masih belum pakai hydraulic. Dia disangkutkan di sini. Gitu ya, dan dia belum diberikan peredam. Tapi sudah dicat suara body, dan ini lumayan tipis sih ya. Mungkin untuk menjaga harga lagi-lagi. Ini dia mesinnya 1800 cc hybrid electric vehicle. Mungkin kalau diperhatikan, dia mirip sama Altis, tapi beda. Kalau Altis itu masih 4th generation hybrid, dia sudah 5th generation hybrid, jadi lebih canggih dan lebih advance, dan pasti lebih efisien. Katanya bisa sampai lebih dari 30% lebih efisien bahkan dibandingkan dengan Altis hybrid gitu. Jadi lebih bagus gitu. Kode mesinnya adalah di 2ZR FXE. Dia 1800 cc. Ternyata tenaga mesinnya tuh 99 PS dan torsinya 142 Nm. Tapi kalau digabungkan dengan motor listriknya, tenaganya menjadi 140 PS dan torsinya di 207 Nm. Jadi lumayan gede dan lumayan efisien banget untuk yang varian 1800 cc hybrid ini. Untuk yang plug-in hybrid electric vehicle, dia pakai yang 2000 cc. Jadi dia kalau di luar gitu sebutnya Prius Prime gitu ya. Tenaganya jauh lebih buas, bahkan dia bisa tembus akselerasi di 6,6 detik. Tapi memang sampai detik ini kami belum dapat informasi dari Toyota apakah Toyota mau menjual yang varian itu. Tapi jadi yang masih akan dijual baru Prius yang hybrid electric vehicle. Sudah masuk website Toyota juga gitu. Bagaimana menurut para Civities? Harganya 698 juta, fiturnya seperti yang di dalam tadi kami jelaskan. Itu dia spesifikasinya dan segala macamnya. Apakah mobil ini value for money? Tulis kolom komentar. So, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang Toyota Prius ini, juga bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.